Baik rekan-rekan, saya mau menyampaikan cara penggunaan pembukuan ini. Pembukuan ini disetting sedemikian rupa supaya menjadi turunan dari roadmap GSCA dan diusahakan akan digitalisasi dan juga audit ready. Di dalam pembukuan yang kita pemimpin gereja yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita bisa membuat rekapitulasi semacam ini. Rekapitulasi itu terdiri dari pemasukan dan pengeluaran. Yang hijau ini adalah pemasukan. Pemasukan setiap bulan itu bisa dilihat di sini, jumlah setiap bulannya. Misalnya ini kita bisa lihat ini setiap bulannya. Tetapi pemasukan itu juga adalah ada detailnya. Pemasukan itu dari bidang apa saja atau dari alokasi apa saja, apakah dari perpuluhan atau dari persembahan. Persembahan itu juga dibagi-bagi lagi. Kemudian apakah dari misi, sosial, pembangunan, perkiraan silang, misalnya ada Harnas, sehingga kita akan tahu pemasukan kita pada bulan Januari adalah sekian. Demikian juga di bulan Februari, Maret, April, dan sampai Desember. Selain pemasukan, maka yang kedua adalah pengeluaran. Pengeluaran kita itu selalu sudah ada anggarannya. Anggarannya adalah perpuluhan ke BPD, misi, sumber daya manusia, sosial, gembala sidang, dan staf, honor-honor. Kemudian organisasi bisa ke wilayah, BPW, atau organisasi juga bisa ke PGI atau PGLI. Kemudian organisasi kerjasama antar gereja, pembangunan atau sewa rumah, nomor 7, nomor 8 operasional, dan nomor 9 lain-lain. Kita juga akan bisa dapatkan nomor 10 itu adalah jumlah dari keseluruhan pengeluaran kita dalam setiap bulan. Apa yang ada di rekapitulasi ini kita tidak perlu mengisinya sama sekali karena di dalam kolom-kolom itu sesungguhnya semua adalah rumus-rumus. Nah, rumus-rumus itu diambil dari pembukuan setiap bulan dari bulan Januari sampai bulan Desember. Sehingga dengan diisinya pada bulan-bulan Januari sampai bulan Desember, maka secara otomatis kolom-kolom yang direkapitulasi ini secara otomatis langsung akan terisi. Sehingga ketika kita mau mengecek tentang pengeluaran kita atau pemasukan kita, dan itu alokasinya apakah persembahan per bulan dan yang lain-lain, kita tinggal lihat saja di rekapitulasi. Karena kalau untuk audit itu mungkin bukan para pemimpin gereja, bukan gembala sidang, tetapi gembala sidang harus memahami di bagian rekapitulasi ini. Asal ditulis, asalkan bendahara kita pastikan mencatat di dalam pengeluaran dan pemasukan setiap bulannya, maka di rekapitulasi akan secara otomatis terisi. Sehingga kita harus mengawal bendahara atau siapapun yang ditugaskan untuk mencatat harus mencatat pembukuan. Nah, cara mencatat pembukuan adalah yang pasti pertama adalah tanggal, nomor, keterangan transaksi, atau dulu kita sering juga menggunakan istilah uraian. Nah, kalau ini pemasukan, kalau misalnya pemasukan, maka kita akan lihat ini. Pemasukan itu kalau di dalam anggaran pendapatan termasuk anggaran perpuluhan atau dari persembahan. Kalau persembahan dari umum, KKA, sekolah minggu, atau yang lain-lain. Kemudian apakah itu termasuk misi atau sosial. Jadi kita pastikan dulu itu pemasukannya di bidang apa. Kita tulis dulu. Misalnya ini perpuluhan, di bidang perpuluhan kita tulis 5 juta. Maka itu dimasukkannya kemana? Audit ready mensyaratkan supaya itu dimasukkannya ke bank. Jadi kita akan masukkan ke bank, di debit bank itu nambah 5 juta. Jadi dari mana ini 5 juta alokasinya? Kita tahu bahwa uang yang 5 juta ini diterima di dalam anggaran pendapatan itu di dalam kelompok perpuluhan. Kemudian yang kedua, kalau misalnya ada pengeluaran. Kalau pengeluaran misalnya ini perpuluhan ke BPD, pengeluaran itu dikeluarkan dari kas atau dari bank. Tentu kalau BPD itu sudah disarankan dari bank ke bank, maka dikeluarkanlah dari bank 500.000. Karena di pengeluaran bank dari bank ini adalah untuk perpuluhan, maka kita juga harus menuliskannya ke mana itu arahnya kemana. Arahnya adalah ke perpuluhan ini, perpuluhan ke BPD 500.000. Jadi kita tahu bahwa ini uang adalah dikeluarkan dari bank dan untuk alokasi belanja atau pengeluaran ke BPD. Dengan diisi seperti ini, maka di rekapitulasi akan kita lihat. Kemudian ada juga misalnya pengeluaran pembelian
baris nomor ke-16 ini pembelian HVS itu dikeluarkannya bukan dari kas bank tetapi dari kas kecil, peti kas yang ada 45.000. Itu untuk apa? Yang 45.000 itu masuk alokasi pengeluaran apa? Operasional. Jadi dengan demikian kita akan tahu bahwa uang itu dikeluarkan dari kas kecil kemudian dibelanjakan untuk sesuatu yang berkaitan dengan anggaran operasional gereja. Dengan demikian maka nanti itu akan bisa kita lihat secara garis besar, secara keseluruhan total dalam setiap bulannya itu direkapitulasi. Sehingga dengan semua diisi dari bulan ke bulan, maka dengan otomatis kita akan bisa melihat apa yang terjadi di kolom rekapitulasi. Kita bisa lihat di rekapitulasi ada pemasukan 10 perpuluhan itu 5 juta, baru itu saja yang ditulis 5 juta. Kemudian di bulan Januari, di bulan yang sama di rekapitulasi ada pengeluarannya yang 500.000 itu untuk ke BPD, kemudian ada untuk operasional itu 45.000 sehingga totalnya 545.000. Kita tahu yang 500 ini bisa kita lihat di bulan Januari di pembukuan di depan. Demikian juga seterusnya dari bulan ke bulan kita bisa lihat, akhirnya kita juga akan bisa lihat perpuluhan ke BPD itu dalam 1 tahun itu berapa. Kemudian perpuluhan yang kita terima dari jemaat itu dalam 1 tahun berapa. Jadi dengan kita disiplin mengisi bulan-bulan yang ada di depan, maka dengan mudah gembala sidang akan bisa melihat apa yang sedang terjadi dan secara rekapitulasi kita sudah bisa menemukannya. Selamat mencoba, Tuhan Yesus memberkati. Salam.